selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di dalam Sekolah Minggu Online Gemim Kristus Bitung. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita semua, menyertai adik-adik, menyertai engku-engcingku selama 1 minggu penyertaan Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini, di hari Minggu, kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Ayo bagi semua adik-adik yang mungkin belum duduk menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah, ayo kita bersiap. Sambil mempersiapkan diri, mari kita mengangkat pujian, Bapa ku datang padamu. Sekali lagi sambil sikap berdoa, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu, atas penyertaan Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat beribadah dengan baik. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat berdoa, dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, torang bersyukur karena Tuhan menyertai torang. Hari demi hari, Tuhan boleh jaga adik-adik, Tuhan boleh jaga encingku. Dan hari demi hari, torang boleh ada sama-sama dengan Tuhan Yesus. Torang boleh mengalahkan maut, torang boleh bertobat dari torang pedosa, karena semuanya itu cuma karena Tuhan Yesus. Karena dalam nama Yesus, iblis pun torang bisa kalahkan. Ayo bangkit berdiri semua, torang menyanyi lagu dalam nama Yesus, ada kemenangan sambil bertepuk tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Torang bersyukur karena torang boleh beroleh kemenangan setiap hari. Ketika torang bersama dengan Tuhan Yesus, torang boleh menang. Menang terhadap torang pemasalah, menang terhadap iblis. Bahkan ketika torang ditebus torang pedosa oleh Tuhan Yesus, torang boleh menang. Dan torang akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan lewat cerita firman Tuhan. Dan bukan cuma hari ini torang dibentuk oleh firman Tuhan, tapi biarlah setiap hari ketika torang boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, torang boleh baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari torang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayo kita duduk dengan tenang. Kita duduk, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar cerita, mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh menolong kami sehingga kami masih boleh ada. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebentar akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong agar setiap cerita firman Tuhan ini boleh
boleh kami ingat dan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya, adik-adik semuanya, beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak sekali mendengar cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat kira-kira mujizat-mujizat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang orang sudah dengar cerita minggu-minggu lalu? Nah, ada cerita tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan dia sehingga dia boleh berjalan. Ada juga orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia, Tuhan Yesus melakukan mujizat sehingga orang yang buta itu boleh melihat. Bahkan minggu kemarin adik-adik, orang sama-sama dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu semua Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan kepada kita manusia bahwa Dia adalah Allah. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat itu karena memang Tuhan Yesus benar-benar Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Tetapi kali ini adik-adik, kita akan dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang paling besar yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita umat manusia. Nah, adik-adik, cerita ini ada di dalam Alkitab dan ini benar-benar terjadi. Nah, semuanya ini berawal dari para pemimpin, yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak senang dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka membenci apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun kepada mereka. Tetapi karena mereka membenci Tuhan Yesus, mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus, makanya mereka mau menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah mereka berhasil menangkap Tuhan Yesus, mereka menyiksa Tuhan Yesus, mereka memukuli Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib sampai dia mati. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun kepada mereka. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, seorang pengikut Tuhan Yesus menurunkan tubuh Tuhan Yesus dari kayu salib. Dia menutupi tubuh Tuhan Yesus dengan kain dan dia membawa Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Nah, waktu zamannya Tuhan Yesus, orang itu dikuburkan di dalam sebuah bukit batu. Beda dengan sekarang adik-adik. Kalau sekarang orang-orang yang meninggal, yang mati dikuburkan di dalam tanah. Tapi kalau di zaman Tuhan Yesus dikuburkan di dalam sebuah bukit batu. Dan di depan pintu kubur itu ditutupi sebuah batu yang sangat besar. Supaya tidak ada orang yang boleh masuk. Nah, adik-adik, satu kali pada satu pagi datang seorang perempuan pengikut Tuhan Yesus. Namanya adalah Ibu Maria Magdalena. Dia datang ke dalam kubur Tuhan Yesus. Dia ingin melihat tubuh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, waktu dia sampai di depan kubur Tuhan Yesus, dia terkejut, dia kaget. Kenapa? Karena batu yang sangat besar yang menutupi pintu kubur itu sudah terbuka. Dan
tubuh Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Makanya adik-adik dia lari cepat-cepat, dia pulang, dia pergi baku dapat dengan dua orang murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes. Dia kasih tahu bahwa Tuhan Yesus so diambil orang, DP kubur so terbuka. Makanya Petrus dan Yohanes waktu itu cepat-cepat lari pergi di kubur Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah dorang sampai di depan kubur itu, ternyata benar itu batu so terbuka. Dan waktu dorang masuk ke dalam, dorang yang tidak dapat tubuh Tuhan Yesus. Yang dorang lihat di dalam kubur itu hanyalah kain yang menutupi tubuh Tuhan Yesus sudah terlipat dengan rapi di dalam kubur itu. Adik-adik, setelah Petrus dan Yohanes melihat hal itu, Yohanes pun teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia teringat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa pada satu saat nanti dia akan bangkit. Maka Yohanes pun menjadi percaya bahwa benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, setelah melihat apa yang terjadi, Petrus dan Yohanes pun mereka kembali ke rumah mereka. Tetapi Ibu Maria Magdalena, dia masih berdiri di depan kubur itu dengan sedih. Dia menangis karena dia berpikir bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah diambil orang. Makanya dia menangis di depan kubur itu. Waktu dia menangis, tiba-tiba ada dua orang malaikat, adik-adik, yang datang di dalam kubur itu, duduk di dalam kubur itu, dan dorang bertanya kepada Ibu Maria Magdalena, "Ibu, siapakah yang engkau cari? Mengapa engkau menangis?" Ibu Maria Magdalena dengan sedih dia menjawab bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan tubuh Tuhan Yesus. Sambil menangis, sambil bersedih, Ibu Maria Magdalena melihat ke belakang. Adik-adik, ternyata di sana ada satu orang yang berdiri yang sedang melihat Ibu Maria Magdalena. Nah, adik-adik, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Ibu Maria Magdalena, dia belum tahu, dia belum sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Tetapi karena Ibu Maria Magdalena belum sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus, makanya dia menjawab bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan tubuh itu. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus mendengar jawaban Ibu Maria, sekali lagi Tuhan Yesus memanggil Ibu Maria Magdalena. Tetapi kali ini bukan dengan sebutan ibu, tetapi dengan namanya. Tuhan Yesus memanggil dengan namanya, Maria. Waktu Maria Magdalena mendengar orang itu memanggil dia dengan namanya, akhirnya dia pun sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia melihat orang itu dan dia tahu itu adalah Tuhan yang telah bangkit. Ternyata Tuhan tidak diambil orang. Ternyata Tuhan memang benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Allah yang hidup, seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit. Adik-adik, setelah Ibu Maria melihat semua yang terjadi, dia pun kembali dengan sukacita.
Dia memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Apa yang dia lihat? Ternyata benar, Tuhan Yesus telah bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, inilah mujizat terbesar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kalau minggu-minggu kemarin adik-adik, orang dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Tetapi kali ini dia benar-benar bangkit. Tidak ada orang yang membangkitkan Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang bangkit dari kematian. Ini semua Tuhan Yesus lakukan karena dia mengasihi kita, setiap umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Siapa manusia yang berdosa? Yaitu engkau, adik-adik yang ada di rumah, mama, papa, enci, engkau, orang teman-teman, semua manusia adalah manusia yang berdosa. Makanya kita butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, dan inilah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yang terbesar. Dia datang, mati, dan bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, kalau orang so tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, dia melakukan itu semua untuk menyelamatkan kita. Sekarang engkau mau tanya, mau enggak orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Maukah? Mau enggak orang datang kepada Tuhan Yesus? Orang bilang, Tuhan, kita juga mau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mau enggak orang bilang seperti itu kepada Tuhan? Bukan cuma dari orang punya mulut, tetapi memang betul-betul dari orang punya hati yang mau percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, saat ini engkau tanya sekali lagi dengan sungguh-sungguh, maukah kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa? Mari saat ini kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang terbesar. Engkau mati dan Engkau bangkit untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang mengasihi kami, sehingga Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak yang sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan, mereka yang sudah mendengarkan cerita ini, mereka boleh mengerti, mereka boleh memahami, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar bersama-sama satu ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sekali lagi, Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ya, kita bersyukur karena tadi kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang boleh bangkit, yang boleh hidup. Dan kita bersyukur juga karena sepanjang minggu ini ada torang teman-teman yang berhari ulang tahun. Yaitu adik Gabriela Misa, adik Quinella Lumantau, adik Augracia Sihaloho, adik Nicola Walone, adik Steve Lano, adik Abersio, adik Jerusalem Kondoy, dan adik Grace Huru. Dan juga torang bersyukur dengan torang Enci yang berhari ulang tahun, yaitu Enci Aili Kusiangto. Mari torang bersyukur bersama-sama dengan torang mengucapkan Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Puji Tuhan untuk teman-teman kita yang Tuhan sudah tambahkan setahun usia dan torang Enci Aili juga. Dan kita akan menutup torang ibadah di hari ini. Biarlah torang ketika torang sudah tahu bahwa Yesus itu hidup, biarlah Yesus juga hidup di dalam hati kita. Dengan torang percaya kepada Tuhan Yesus, biar ya Yesus hidup selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Torang mengangkat pujian, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Sekali lagi, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan menyertai ibadah kami di hari ini. Biarlah kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari, karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih juga untuk penyertaan Tuhan, untuk teman-teman kami yang boleh berhari ulang tahun. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah studi mereka, biarlah mereka boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati kami semua, biarlah ketika kami boleh bersyukur bersama-sama dengan rekan-rekan kami, dan kami juga bersama-sama terus mendoakan rekan-rekan kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkati juga untuk Enci kami, Enci Aili, biarlah Tuhan yang memberkati untuk kehidupannya, untuk pekerjaannya, biarlah Enci Aili boleh dapat terus memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada Enci Aili untuk dapat tetap terus melayani dengan semangat, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk teman-teman kami di dalam masa ujian yang ada. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka boleh dapat belajar dengan baik, dan boleh menjawab setiap soal-soal ujian dengan baik, dan boleh dapat naik tingkat
hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang boleh tamat dari TK maupun SD. Tuhan berkati mereka sehingga di tingkat yang baru, di tempat studi yang baru, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Mereka boleh tetap mengingat Tuhan, mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan kami semua boleh semangat untuk terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati juga untuk teman-teman kami semua yang boleh ada dalam kondisi pandemi, biarlah Tuhan yang memberkati kami, untuk kami tetap semangat, meski kami boleh beribadah di rumah, belajar dari rumah, biarlah kami boleh tetap semangat, percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami tetap teguh percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan bagi kami semua, supaya kami boleh semangat setiap minggunya, kami boleh beribadah kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan syukur kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang boleh sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik yang boleh beribadah di hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.